Pada suatu hari yang cerah di sebuah kota yang maju, orang-orang tampak menjalankan aktivitas seperti biasa tanpa menyadari sesuatu yang datang dan kini telah bersembunyi di balik awan. Objek asing tersebut mengeluarkan sesuatu yang misterius, kecil, tapi semakin lama semakin membesar dan tanpa disadari, benda itulah yang menjadi awal dari terbukanya kesempatan untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu mereka yang sungguh-sungguh berjuang tak pernah menunggu waktu yang tepat karena setiap detik adalah kesempatan. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film dan kali ini berjudul Oygein 2 atau dalam bahasa akamsinya Alien Manusia 2, sebuah film fiksi ilmiah, aksi, petualangan, fantasi, dan komedi disutradarai oleh Dong Hoon Choi serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi semua, termasuk salah satunya si abang yang tampangnya 11-12 sama saya, yang mana kalau dilihat dari sedotan Aqua. Baik, tidak usah berlama-lama, siapkan kopi kesayangan kita dan mari lanjutkan cerita. Jadi ceritanya, di semesta lain yang mirip dengan semesta kita, para alien mengurung pelaku kriminal mereka ke dalam tubuh manusia bumi, tentunya tanpa sepengetahuan si manusia itu sendiri. Untuk mencegah para alien kriminal melarikan diri, dua robot ditugaskan berkode Guardian dan Thunder menyamar dalam bentuk manusia dan tinggal di bumi. Suatu hari, Guardian melakukan perjalanan ke masa lalu untuk membunuh seorang wanita yang dikendalikan alien, namun ia menemukan bahwa wanita itu meninggalkan seorang bayi. Karena merasa bersalah, Guardian memutuskan untuk mengadopsi bayi tersebut dan membesarkannya sebagai anak sendiri. Sayangnya, pemimpin para kriminal alien yang disebut controller atau pengendali berhasil kabur dari tubuh manusianya. Jadi setelah bebas, sang pengendali menyebarkan asap merah yang disebut Hava yang dapat mengubah atmosfer bumi agar bisa ditinggali para alien. Dalam waktu singkat, asap itu membunuh banyak manusia dan membangkitkan kembali para tahanan alien. Pengendali kemudian bersiap untuk meledakkan lebih banyak awan hava agar dapat menyelimuti seluruh bumi. Guardian dan Thunder berusaha menghentikan, namun selama pertarungan sengit, mereka justru terjebak dalam perjalanan waktu bersama pengendali dan anak gadis di dalam pesawat antariksa yang mana sedang berubah menjadi wujud mobil. Thunder berhasil dilumpuhkan, sedang Guardian dihancurkan, dan si gadis kecil terjatuh ke sungai sambil memegang belati khusus atau selanjutnya saya sebut keramat. Belati itu kemudian ditemukan oleh beberapa nelayan. 10 tahun berlalu dan si gadis bernama Lian telah tumbuh menjadi wanita muda yang tangguh dan ingin menemukan belati tersebut demi menghentikan para alien. Dalam pencariannya, Lian bertemu dengan seorang penyihir bernama Muruk dan mereka bekerja sama untuk melawan alien yang juga mengincar belati itu. Setelah melalui berbagai pertarungan, Lian berhasil mendapatkan belatinya dan melarikan diri menggunakan perahu. Sementara itu, Muruk terkejut saat mengetahui bahwa ketika masih kecil, tubuhnya pernah dimasuki oleh pengendali yang meninggalkan inangnya terdahulu. Kini Lian harus menemukan Thunder dan pesawat antariksa agar ia bisa membawa belati itu kembali ke masa kini dan menghentikan ledakan hava. Keesokan harinya, Lian menyamar dengan kumis palsu dan pergi ke kota untuk mencari petunjuk. Di sana, ia mendengar dari seorang informan bernama Anjing Bodoh atau biar keren saya sebut Mad Dog bahwa para penebang kayu pernah melihat Thunder di sekitar wilayah itu. Tak lama kemudian, dua pemburu bayaran muncul dan berusaha menangkap Lian demi hadiah. Lian melempar kapak ke arah mereka, tapi keduanya tetap menyerang. Untuk melawan balik, ia menarik sebuah tali yang melontarkan salah satu dari mereka ke udara. Kemudian ia menghadapi yang satu lagi dan dengan cepat mengalahkannya hanya dalam beberapa gerakan, bahkan meninggalkannya di atas panci panas. Ketika hendak pergi, Lian menyadari ada dua ekor kucing yang mengikuti dirinya. 본연의 모습이니 내가 참아야지 뭐.
Pada saat yang sama, Muruk yang tak sadarkan diri ditemukan oleh dua penyihir bernama Hung Sol dan Chung Won. Keduanya menyadari bahwa Muruk adalah anak yang dirasuki makhluk asing sesuai peringatan guru mereka dulu. Setelah Muruk sadar, ia bertanya kepada seorang wanita di kuil dan wanita itu pun menceritakan kisahnya. Jadi 10 tahun yang lalu, seorang alien bernama Jajang yang tinggal dalam tubuh manusia diselamatkan oleh sekelompok biksu bertopeng. Namun alih-alih berterima kasih, Jajang menyerang mereka menggunakan tentakel hingga membuat biksu bernama Nungpa menjadi buta. Sejak saat itu, Jajang mengendalikan para biksu dan memerintahkan mereka untuk mencari belati dan membebaskan pengendali. Sementara itu, di kota, Nungpa sedang mempertunjukkan keahlian pedangnya dengan melakukan trik-trik bersama seorang pedagang untuk menarik pembeli. Seorang pria dari kerumunan menyerangnya karena mengira pria buta mudah dikalahkan, tapi ia justru dikalahkan dengan cepat oleh Nungpa. Pada saat itulah, para pemburu bayaran datang dan memberitahu Nungpa bahwa Lian memegang belati tersebut. Nungpa berniat menggunakan belati itu untuk menyembuhkan penglihatannya. Kembali ke Muruk, ia pun memutuskan untuk merebut belati demi menyingkirkan monster yang bersarang di dalam dirinya. Tak lama kemudian, Hung Sol dan Chung Won datang, memeriksa aliran chi-nya, lalu mengembalikan kipas ajaib. Saat kipas tak sengaja dikibaskan, dua ekor kucing yang mengikuti Lian berubah bentuk. Ya, mereka adalah prajurit manusia kucing milik Muruk yang sedang membuntuti Lian untuk mendapatkan belati. Saat mereka menyadari para tentara bayaran semakin dekat, mereka segera kabur dan memanjat atap bangunan untuk bersembunyi. Di waktu yang sama, Hung Sol menarik Muruk sambil menyebutkan tentang monster yang ada dalam tubuhnya. Muruk merasa aneh dan tiba-tiba tangan Hung Sol dipelintir oleh kekuatan tak terlihat, namun ia tak bisa melepaskan diri karena energi hidupnya sedang diserap. Chung Won segera mendorong Muruk dengan sihir untuk membebaskannya. Tubuh Muruk lalu bergerak sendiri dan mengayunkan kipas untuk menciptakan angin sihir yang merusak beberapa warung. Muruk pun berteriak saat tubuhnya melompat ke sana kemari tanpa kendali. Kedua penyihir itu segera memainkan musik untuk menguasai dirinya kembali. Mereka berhasil membuat Muruk menari dan kemudian melemparkannya ke air hingga pingsan. Sebenarnya Muruk hendak dihabisi agar monster dalam tubuhnya bisa keluar. Namun dua penyihir itu tidak tega, jadi malah mabuk sendiri. Dan tak lama setelah itu, Muruk terbangun lagi dalam keadaan terikat, sementara kedua penyihir sudah tertidur. Kali ini dia telah mendapatkan kendali atas tubuhnya, jadi ia mengambil kipas dan menggunakan sihir angin untuk kabur dari kuil. Beberapa waktu kemudian, Lian menyiapkan kamar di sebuah penginapan sebagai perangkap dan bersembunyi di atap sambil membawa senjata dari masa depan. Meskipun begitu, Jajang tetap berhasil menemukannya sehingga Lian langsung menembak, tapi Jajang kabur dan menyuruh para biksu untuk mengejar Lian. Gadis itu berlari melewati bangunan dan bersembunyi di sebuah ruangan. Dari sana ia melihat Nungpa datang untuk bertarung. Seorang biksu mencoba memanahnya, tapi Nungpa dengan mudah mengembalikan anak panah tersebut. Kemudian ia mulai bertarung melawan para biksu. Setelah itu ia melemparkan pedangnya menembus jendela ke arah Lian. Lian berhasil menghindar dan mencoba mengembalikan pedang itu, namun gelombang kejut yang ditimbulkan justru membuatnya terjatuh. Nungpa segera menangkap Lian dan mengambil belatinya, lalu mengungkapkan bahwa ia pernah melihat belati itu sebelumnya, tepat saat Guardian datang ke masa lalu untuk mengalahkan alien dan membawa bayi yang kini telah tumbuh menjadi Lian. Ketika Nungpa mencoba menginterogasi Lian, Muruk menyelinap masuk ke ruangan menggunakan jubah tak terlihat mirip yang di Harry Potter untuk mencuri belati. Nungpa mendengarnya dan langsung menyerang sehingga menghancurkan sebagian ruangan.
Di saat yang sama, Lian berhasil kabur sesaat sebelum Muruk dipukul mundur dan dilempar keluar. Saat Muruk dikepung pemburu bayaran, Lian muncul dan mengungkap bahwa ia mengambil jubah tak terlihat itu. Keduanya lalu memanfaatkan jubah untuk melarikan diri, tapi tak semudah itu karena Nungpa mencoba mengikuti arah suara mereka. Beruntung para kucing jadi-jadian, cakar kanan dan cakar kiri muncul menyamar sebagai pedagang dan membuat keributan untuk mengacaukan indera Nungpa. Adegan kemudian berpindah ke masa depan, tepatnya 2 hari sebelum awan Hava muncul, di mana ditampilkan seorang wanita bernama Min Ge-in yang merupakan keturunan Nungpa dan menjaga pusaka luhur di dalam tasnya. Saat sedang berolahraga, ia melihat polisi gagal menangkap seorang kriminal bernama Gu Sam-sik yang kemudian menabrak dan memukul wajahnya. Suatu kesalahan menyerang makhluk terkuat di alam semesta. Min Ge-in langsung membalas dan menjatuhkan Sam-sik hanya dalam beberapa gerakan. 그럼 넌 어디 가니? 도둑놈의 새끼야? Tak lama setelah itu, Sam-sik terbangun di rumah sakit dan mencoba menyerang dokter, namun lagi-lagi sang penjahat masih belum sadar, sehingga si dokter menekan lehernya yang patah hingga Sam-sik terpaksa melepaskan. Setelah dokter pergi, Sam-sik mengungkap bahwa ia pura-pura menyerang hanya karena untuk mencuri identitas sang dokter agar bisa membuka borgolnya. Mohon maaf kalau ini memang skill pasifnya kaum saya. Ditampilkan keesokan harinya, sekelompok kriminal alien baru dikirim ke bumi dan Sam-sik menjadi salah satu manusia yang dimasuki alien. Setelah itu, Sam-sik tak mengingat apapun dan segera kabur sebelum polisi tiba. Sementara itu, Min Ge-in datang ke rumah sakit dan melihat Lian kecil berjalan sambil membawa ponsel. Lalu ia mendengar Guardian dan Thunder berbicara soal rekaman penting yang dibuat Lian. Mereka juga menyebutkan Min Sun, keponakan Min Ge-in yang merupakan teman sekelas Lian. Menduga Lian mungkin kabur ke rumahnya. Dengan panik, Min Ge-in pulang dan menemukan kedua gadis itu sedang menonton video yang mereka sembunyikan darinya. Saat mereka tertidur, Ge-in memeriksa ponsel Lian dan terkejut saat melihat rekaman tentang alien di rumah sakit. 뭐야 이게? Keesokan harinya, sang pengendali melepaskan awan Hava ke kota. Ketika semua orang panik, Min Ge-in buru-buru pulang mengambil pusaka Nungpa dan berlari menuju tenda polisi yang berjaga di sekitar awan Hava. Setibanya di sana, Min Ge-in menunjukkan video dari ponsel Lian kepada polisi, tetapi mereka menganggapnya hanya editan. Setelah itu, ia mengendarai mobil ke lokasi Guardian dan melihat Guardian serta Thunder bertarung melawan para alien. Kedua robot itu dilempar ke sana kemari dan Min Ge-in harus bersembunyi di dalam bangunan untuk menghindari kejaran alien. Pada akhirnya, ia menyaksikan Guardian membuka portal menuju masa lalu dan membawa alien ikut serta, sementara sebuah kapal antariksa ditinggalkan. Di masa lalu, Lian menceritakan kisah ini kepada Muruk dan ia menyadari bahwa gadis itu adalah orang yang ia selamatkan dari sungai 10 tahun lalu. Muruk menjelaskan bahwa setelah bertemu Lian, ia bertemu dengan seseorang dan pingsan, lalu mengingat semuanya dengan samar. Ya, Muruk tak ingat sisanya, tapi bisa merasakan ada sesuatu yang masih hidup di dalam tubuhnya. Meskipun begitu, Lian menolak untuk menghabisinya karena menurut Lian, jika ia bisa selamat sebagai bayi, maka Muruk pun berhak untuk hidup. Setelah menyuruh Muruk untuk tetap menjadi dirinya sendiri, mereka pun berpisah. Sementara itu, Jajang dan para biksu berhasil menemukan pesawat Guardian. Tak lama kemudian, Muruk menyadari bahwa ia lupa memberitahu Lian tentang para penebang kayu yang pernah melihat Thunder. Pada saat yang sama, sekelompok prajurit datang ke kota dan mencari Lian. Lalu, dua pemburu bayaran menghina Muruk yang langsung melempar mereka menembus dinding.
Setelah itu, para cakar menuntun Muruk dan mulai mengikuti aroma Lian hingga menemukan gadis itu sedang tidur di atap. Mereka membangunkannya, memberitahukan bahaya yang sedang terjadi di kota, dan sepakat untuk pergi bersama mencari Thunder. Keesokan paginya, kelompok itu tiba di sebuah pondok di tengah hutan, di mana Lian menemukan sebuah foto dirinya bersama Guardian yang diambil oleh Thunder dengan pesan "lari, dasar bodoh". Selain itu, ada lukisan Thunder di dinding pondok itu, dan sang robot sendiri ditemukan terbengkalai di atas rak. Sayangnya, Thunder telah kehabisan energi dan tidak memberikan respon apapun. Tak lama kemudian, para tukang kayu kembali dan langsung ketakutan saat melihat dua cakar karena mereka mengingat makhluk itu dari kejadian 10 tahun lalu. Karena penasaran, para cakar mengikuti tukang kayu kembali ke kota untuk mendapatkan penjelasan. Pada saat yang sama, para prajurit datang dan mencari Mad Dog. Cakar kanan langsung bertarung melawan mereka dan tidak melihat pemanah yang ada di belakang, sehingga cakar kiri harus melompat untuk melindunginya dan menjadi tameng. Setelah itu, para prajurit pergi membawa Mad Dog, sementara Muruk datang tepat waktu dan menyaksikan cakar kiri yang terluka berubah menjadi abu. Di saat yang sama, Thunder menjadi aktif, tapi sayangnya tidak bertahan lama. Malam harinya, Chungwon dan Hyunsol pergi ke penginapan, menemukan banyak mayat tentara dan biksu tergeletak di sana. Di bagian belakang, mereka bertemu dengan Nungpa yang menjelaskan bahwa semua orang sudah tewas ketika ia tiba. Tak lama kemudian, Muruk dan cakar kanan ikut datang, lalu naik ke lantai atas. Di sana mereka menemukan Mad Dog duduk dalam kondisi tertusuk dengan sebilah pedang. Dengan marah, Muruk mulai menggeledah seluruh bangunan, sementara Mad Dog menggunakan saat-saat terakhirnya untuk memberitahu cakar kanan bahwa kedua kucing itu keluar dari tubuh Thunder 10 tahun lalu. Di ruang bawah, Lian menemukan pesawat luar angkasa milik Guardian, dan saat itu Thunder mulai bercahaya. Tiba-tiba, Jajang muncul dalam wujud aliennya dan menghabisi cakar kanan, sehingga memulai pertempuran yang kacau balau. Saat gadis itu jatuh, belati keramat pun keluar dari saku yang mana diambil oleh sang alien sebelum melarikan diri. Nungpa mengejarnya untuk bertarung, tapi belum sempat ia mengayunkan pedang, tubuhnya sudah terdorong jatuh ke lantai bawah. Muruk pun mencoba melawan makhluk itu, namun pergerakannya tidak cukup cepat hingga akhirnya ia ditikam di dada dengan belati. Muruk tersungkur kesakitan dan Lian segera mendekatinya untuk mencabut belati tersebut. Di saat yang sama, ingatan penting muncul kembali ketika si pria yang ternyata pengendali hendak masuk ke tubuh Muruk. Guardian muncul tepat waktu dan mendorong pengendali menjauh. Pengendali lalu terguling menuruni bukit dan akhirnya menemukan Lian, sehingga alien itu berpindah ke tubuhnya. Bersamaan dengan itu, tubuh Guardian padam dan seluruh kekuatan dipindahkan ke tubuh Muruk, yang menjelaskan kenapa selama ini Muruk merasakan ada sesuatu di dalam dirinya. Sementara Thunder kala itu mendarat di rumah para penebang kayu dan memindai para penebang serta kucing mereka sebagai inspirasi. Dari situ, Thunder menciptakan cakar menggunakan sisa energi terakhirnya agar bisa melindungi Muruk. Kembali ke masa kini, tewasnya kedua cakar membuat energinya kembali ke tubuh Thunder yang akhirnya menyala sepenuhnya. Di lantai bawah, Lian sangat terguncang oleh ingatan itu dan memutuskan untuk mengakhiri segalanya dengan senjata, namun sang pengendali menghentikan peluru menggunakan tentakel. Ketika Jajang kembali ke wujud manusianya, pengendali mengambil alih tubuh Lian dan langsung melempar Thunder dengan kekuatan besar saat robot itu mencoba mendekat. Dalam tubuh Lian, pengendali menggunakan belati untuk mengaktifkan pesawat antariksa dan membuka portal waktu. Di saat yang sama, Nungpa mengarahkan pedangnya untuk memukul belati dari tangan Lian dan berhasil menangkapnya sendiri. Pengendali langsung menyerang Nungpa dengan tentakel dan belati pun terjatuh, sehingga para penyihir berlari mengambilnya kembali. Namun hal itu justru membuat mereka berdiri tepat di depan portal waktu yang akhirnya tersedot ke tahun 2022.
Pengendali muncul di dalam Hava dan kehadirannya menyebabkan semua alien yang tertidur dalam tubuh manusia mulai terbangun. Sementara itu, Jajang muncul kembali di rumah sakit di saat bersamaan Min Ge-in bergegas masuk ke tenda polisi untuk memperingatkan mereka soal bahaya yang sedang terjadi, tapi polisi malah menembaknya dengan taser dan memborgolnya ke dalam mobil patroli. Tak lama kemudian, sekelompok agen khusus masuk ke dalam awan Hava, namun peluru mereka tak berguna saat berhadapan dengan para alien yang melakukan pembantaian dalam hitungan menit. Kamera di seragam salah satu agen sempat merekam keberadaan para alien sebelum akhirnya ikut hancur. Sementara itu, dua penyihir bersama Blatty mendarat di dalam sebuah gym. Di saat yang sama, rekaman penampakan alien muncul di siaran berita televisi dan para penyihir yang tidak mengenal teknologi modern mengira televisi adalah kenyataan. Mereka pun naik ke atas treadmill dan menghancurkan layar-layar tersebut. Polisi segera datang untuk mengamankan dan saat para penyihir mencoba merebut senjata, mereka langsung dilumpuhkan dengan taser. Keduanya langsung dimasukkan ke mobil yang sama dengan Ge-in yang akhirnya sadar dan melihat para penyihir itu secara ajaib bisa melepaskan borgol mereka. Saat itu juga, Samsik muncul berkendara secara ugal-ugalan dan menabrak mobil polisi, membuatnya juga menabrak kendaraan lain dan terguling. Mobil itu berhenti di atas ventilasi dan Hung Sol terjatuh masuk ke dalamnya lalu meluncur melalui pipa hingga tiba di terowongan. Ge-in mengambil kunci borgol dari petugas yang tak sadarkan diri dan membebaskan dirinya. Ia segera mengambil pistol dan menembak ke arah Samsik, namun pria itu berhasil menghindar lalu mengejar para penyihir plus Ge-in. Tak lama kemudian, Ge-in dan Chung Won ikut jatuh ke dalam ventilasi dan akhirnya berkumpul kembali dengan Hung Sol di terowongan bawah tanah. Mereka bertiga pun segera berlari karena Gu Samsik ikut melompat turun dan mengejar dari belakang. Beberapa menit kemudian, mereka berhasil naik tangga untuk keluar dari terowongan. Lalu para penyihir menyebut nama Li-an yang membuat Ge-in mulai menghubungkan mereka dengan teman keponakannya. Samsik segera menemukan mereka dan langsung menyerang Ge-in dengan tentakel hingga jatuh, sementara para penyihir bersembunyi ke dalam kereta. Li-an yang dikuasai sang pengendali kemudian muncul, mencari Blatty keramat dan Ge-in dengan hati-hati menjauh dari lokasi. Pada saat yang sama, Ge-in menerima panggilan dari Min Sun yang pergi ke rumah Li-an untuk mencari temannya dan ternyata menemukan kapal antariksa. Jajang juga datang ke tempat yang sama untuk mengamankan kapal itu, sehingga Min Sun harus bersembunyi. Di masa lalu, Thunder terbangun dan membangkitkan Muruk juga. Setelah menjelaskan bahwa dirinya adalah sosok di balik para cakar, Thunder menggunakan kekuatannya untuk mengaktifkan energi Guardian di dalam tubuh Muruk. Energi itu membuat Muruk mampu memanggil armor khusus milik Guardian. Sayangnya, Muruk belum tahu cara mengendalikan dan secara tak sengaja merusak bangunan kuil dalam prosesnya. Tak jauh dari sana, Nungpa menyadari bahwa tangannya berdarah saat menyentuh Blatty dan tiba-tiba penglihatannya pun kembali pulih. Tiba-tiba armor milik Muruk menghilang dan di saat yang sama Thunder menyimpulkan bahwa lubang portal itu belum stabil, yang berarti masih ada sisa energi yang mengganggu di dalam ruangan. Ia menemukan cukup banyak jejak energi untuk membuka portal, lalu memanggil pesawat antariksanya dari ruang bawah dan mengubahnya menjadi mobil agar ia dan Muruk bisa melakukan perjalanan ke tahun 2022. Sesaat setelah mendarat, Muruk tampak terpesona dengan segala hal di kota dan Thunder harus menjelaskan padanya apa itu taksi. Mereka masih bisa melihat jejak energi di langit yang menandakan bahwa kedua zaman masih saling terhubung. Thunder kemudian kembali mengubah mobil menjadi pesawat agar mereka bisa terbang mencari Blatty. Sementara itu, Ge-in telah berhasil melarikan diri dan mengambil kembali pusaka keluarganya. Bersamaan dengan itu, kereta yang ditumpangi para penyihir mulai bergerak dan mereka mencoba membuka pintu, namun justru ketakutan melihat kecepatan kereta.
Pengendali segera menyusul mereka dan mulai mengejar sambil menghancurkan bagian kereta dengan tentakel-tentakelnya. Para penyihir mencoba melawan menggunakan alat-alat tua dari dalam kereta dan bahkan bergelantungan di sisi luar untuk mencoba menjatuhkan pengendali, namun makhluk itu menggunakan tentakelnya untuk naik kembali, sehingga para penyihir terpaksa menggunakan sihir teleportasi. Di atas atap kereta, Samsik juga muncul mengejar mereka, sementara pesawat Thunder semakin mendekat. Thunder memastikan Muruk siap menggunakan kekuatannya, lalu menjatuhkan ke atas kereta. Muruk berhasil bergantung di detik terakhir agar tidak jatuh. Thunder ikut turun dan langsung berubah ke mode manusia dengan wajah yang mirip dengan Guardian, lalu menembaki Samsik dari udara. Samsik merobek atap kereta dan menggunakannya sebagai tameng, lalu memukul Thunder dengan keras. Muruk mencoba membuka pintu dengan menggunakan tangan armor, namun pintu itu malah hancur dan ia terjatuh dari kereta. Ia pun berkonsentrasi hingga seluruh tubuhnya tertutupi armor, kemudian mulai berlari dengan kecepatan tinggi. Tak jauh dari sana, Gain yang sedang mengemudi menyadari bahwa kereta itu menuju rumah Guardian, sehingga ia segera menyusul ke sana. Di dalam kereta, pengendali berhasil memojokkan para penyihir dan menangkap Chung Won. Tapi Chung Won melemparkan belati ke arah Hung Sol. Ketika tentakel pengendali mencuri belati dari tangan Hung Sol, Muruk masuk dan langsung memotong tentakel itu untuk merebut belati lebih dulu. Saat Muruk mencoba menyerang, pengendali justru menusuknya dengan tentakel lain. Muruk mulai mengucapkan hal-hal yang pernah diajarkan Lian kepadanya, dan ketika pengendali merebut belati, Muruk segera menggenggam tangan Lian dan mentransfer kekuatan Guardian sebelum akhirnya pingsan. Setelah itu, armor mulai menutupi tubuh Lian dan belati kembali ke tempat asalnya. Armor tersebut juga memiliki alat di telapak tangan yang aktif dan mulai mengekstrak pengendali dari tubuh Lian. Tiba-tiba, Samsik melompat masuk ke dalam kereta dan mencengkram tangan berarmor itu dengan tentakelnya. Tapi Thunder segera menyerang. Saat Samsik berhasil mendorong Thunder dan mengalahkannya, armor yang sudah berhasil mengeluarkan pengendali dari tubuh Lian kini bergerak melalui tentakel untuk masuk ke tubuh Samsik. Bersamaan dengan itu, Lian kembali menjadi dirinya sendiri dan pengendali melepaskan energi besar yang membuat kereta menghantam rumah Guardian hingga menghancurkan banyak bangunan. Saat para penyihir terpental, Thunder muncul dari puing-puing dengan sebuah pipa menancap di tubuhnya dan ia menyadari hanya tersisa 6 menit sebelum ledakan. Jajang keluar dalam wujud aliennya dan langsung mulai bertarung dengan Thunder, sementara pengendali muncul dalam wujud penyatuan dengan alien dari tubuh Samsik. Pengendali menemukan Lian tergeletak dan segera menangkapnya dengan tentakel, tapi Gain tiba tepat waktu, menabrakkan mobilnya ke arah pengendali, membuat makhluk itu terhempas. Pedang sihir milik Numpa terjatuh dari tas pusaka milik Gain, lalu segera menyerang pengendali saat berusaha bangkit. Pedang itu kemudian berpindah ke tangan Gain yang mengungkap bahwa Numpa pernah menulis surat untuk para keturunannya, memberitahu bahwa suatu hari orang-orang dari masa lalu akan datang ke masa depan. Bersama pedang tersebut, ia juga meninggalkan kipas milik Muruk dan senjata para penyihir yang langsung mereka ambil agar bisa kembali beraksi. Muruk yang masih lemah di tanah melihat kipasnya dan mengarahkan untuk menyerang Jajang. Setelah berhasil menjatuhkan alien tersebut, kipas itu mengeluarkan pedang besar untuk Muruk. Para penyihir lalu menggunakan kekuatan musik mereka untuk memulihkan sebagian energi Muruk. Semuanya pun bersatu untuk bertarung dan Thunder melihat peluang kemenangan mereka semakin besar. Lian meraih belati dan mulai berlari menuju kapal luar angkasa, sementara yang lainnya bertarung melawan para alien untuk melindungi. Muruk dan Gain bertarung menggunakan pedang mereka, sedangkan para penyihir menggunakan sihir seperti tangan raksasa dan klon sihir. Pertempuran hebat itu terus menghancurkan bangunan-bangunan dan sialnya, pengendali masih berhasil mengejar Lian lalu menangkapnya bersamaan dengan Muruk.
Thunder segera datang dan memotong tentakel agar Lian bisa melanjutkan. Kain melempar pedangnya dan Hung Sol memperbesarnya dengan sihir hingga akhirnya menancap ke tubuh Jajang dan melumpuhkannya. Lian berhasil cukup dekat dengan kapal antariksa dan melemparkan belati sambil melompat sehingga pengendali mencoba menghentikan. Namun Muruk menerima kembali pedangnya dari Thunder dan langsung menebas tubuh pengendali hingga terbelah dua. Pada saat itu, belati mengenai kapal antariksa dan langsung mematikan seluruh sistem, serta mengurung Hava yang tersimpan di dalamnya. Hal ini menyebabkan semua alien yang tidak sedang bersembunyi dalam tubuh manusia mulai hancur dan terurai. Sebagian kecil dari tubuh pengendali masih berhasil melarikan diri dan mencoba menyerang Ming Sun, namun Muruk menggunakan sihir untuk melempar sebuah mobil agar pintu terbuka, lalu ia melompat ke dalam dan membiarkan dirinya ditusuk demi menyelamatkan gadis itu. Sebelum pengendali bisa masuk ke dalam tubuh Muruk, Lian datang dan menggunakan armor untuk menyerap sang alien, mengubahnya menjadi kristal merah kecil. Saat kristal itu mulai retak, Thunder segera mengambilnya dan menjelaskan bahwa pengendali pasti akan mencoba melarikan diri lagi, jadi ia harus membawa kristal itu keluar angkasa dan menghancurkannya. Hal itu berarti Thunder juga akan ikut hancur, sehingga ia mengucapkan salam perpisahan terakhir kepada Lian dan bahkan berubah menjadi sosok cakar lagi hanya untuk menyenangkan Muruk. Ketika Thunder pergi dengan kapal antariksa, ia mengaktifkan portal waktu, menyedot para penyihir dan Muruk untuk mengembalikan mereka ke masa lalu sebelum Lian sempat mengucapkan salam perpisahan. Di pusat kota, awan Hava mulai naik ke langit dan mengikuti arah pesawat. Adegan kemudian menampilkan masa lalu, Muruk tak bisa berhenti memikirkan Lian. Tiba-tiba ia teringat penjelasan Thunder soal energi yang tidak stabil, dan itu benar karena mendadak portal terbuka kembali. Jadi Muruk pun langsung pergi ke tahun 2022 lalu memanggil taksi untuk menemui cinta sejatinya. Taksi! Dan tamat. Buat yang belum tahu atau bingung, film ini adalah lanjutan seru dari film pertamanya yang sudah saya buatkan juga alur cerita beserta penjelasannya. Memadukan fiksi ilmiah, aksi, dan fantasi dengan cara yang unik dan memikat, film ini membawa penonton menyusuri perjalanan lintas waktu yang lebih kompleks dengan visual spektakuler dan adegan pertarungan yang memukau. Karakter-karakter lama seperti Muruk, Lian, dan Thunder tampil lebih mendalam, sementara misteri seputar alien dan senjata legendaris semakin terungkap dengan alur yang tetap mudah diikuti. Meski ceritanya penuh lapisan, penyutradaraan yang terjaga membuat film ini tetap menghibur dari awal sampai akhir. Dalam film kedua ini, perjalanan waktu bukan sekedar elemen tambahan, melainkan inti dari keseluruhan konflik dan penyelesaian cerita. Waktu dalam film ini saling terjalin antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Karakter-karakter utama berpindah antar zaman melalui gerbang waktu yang dapat terbuka berkat teknologi alien seperti senjata sakti atau di sini disebut Divine Blade. Muruk misalnya, berasal dari era Goryeo di masa lalu, tapi justru melakukan perjalanan ke masa depan tepatnya tahun 2022 untuk menjalankan misi penting yang berkaitan dengan alien dan penyelamatan dunia. Sebaliknya, Lian, Thunder, dan Guardian yang berasal dari masa kini juga kembali ke masa lalu untuk mencegah bencana yang bisa mempengaruhi masa depan. Perjalanan lintas waktu ini tidak terjadi secara acak, melainkan mengikuti rantai sebab akibat yang kompleks, di mana setiap tindakan di satu zaman bisa mengubah hasil di zaman lainnya. Ya, film ini memakai prinsip causality loop, yaitu hubungan dua arah antara masa lalu dan masa depan. Misalnya, jika para alien berhasil mengubah masa lalu, atmosfer bumi di masa depan akan rusak dan memungkinkan invasi besar-besaran terjadi. Namun, jika karakter seperti Muruk dan Lian berhasil menghentikan mereka lebih awal, maka masa depan bisa diselamatkan. Setiap fragmen waktu, baik itu di era Goryeo tahun 2012 maupun 2022, disusun seperti potongan puzzle yang perlahan saling mengisi dan menjelaskan satu sama lain. Inilah yang membuat alur cerita terasa kompleks namun tetap memikat, karena penonton diajak menyusun sendiri benang merah dari peristiwa yang tampaknya terpisah, padahal semuanya saling berhubungan. Secara keseluruhan, sistem waktu dalam film ini menjadi medan pertempuran dinamis, di mana pilihan, takdir, dan pengorbanan menyatu melintasi zaman demi mempertahankan kelangsungan hidup umat manusia.
Saya pikir film ini mengajarkan bahwa keberanian, pengorbanan, dan harapan tidak dibatasi oleh ruang atau waktu. Siapapun bisa menjadi pahlawan. Kekuatan sejati tidak terletak pada senjata atau sihir, melainkan pada niat tulus untuk melindungi dan berkorban demi sesama. Kolaborasi antar karakter dari berbagai latar zaman memperlihatkan bahwa perbedaan bukan penghalang, melainkan kekuatan. Yang terpenting, masa lalu tidak menentukan masa depan sepenuhnya. Setiap orang tetap punya kesempatan untuk berubah, memperbaiki, dan menyelamatkan selama ia berani memilih jalan yang benar. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!